Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Dwiatika dengan NIM 2302 0302 110008 dengan kakak asli pembimbing Kadian dari program Studi Agribisnis A dari kelompok 7. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai perkandangan dan saya menggunakan kandang yang terletak di daerah saya yaitu Kabupaten Sragen, Kalimantan Tengah. Yang pertama, sistem perkandangan. Dari perkandangan ini kita bisa mengkategorikan bahwa sistem perkandangan di sini adalah dengan kategori intensif. Kenapa intensif? Karena kita lihat di sini ayam-ayamnya ini diberikan pakan secara penuh setiap harinya. Kemudian ayam-ayam di sini juga tidak dibiarkan untuk keluar dalam mencari makan sendiri, sehingga bisa dikategorikan dalam sistem perkandangan intensif. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai biosecurity. Biosecurity itu dibedakan menjadi 3. Ada konseptual, ada struktural, dan juga ada operasional. Nah, untuk konseptual sendiri itu mulai dari pemilihan lokasi. Kandang ini itu terletak jauh dari pemukiman penduduk, sehingga untuk biosecurity konseptual berupa pemilihan lokasi ini sudah memenuhi. Selanjutnya ada kepadatan suatu kandang. Nah, di dalam kandang ini itu ayamnya tidak terlalu padat sehingga untuk kepadatan dalam suatu kandangnya itu bisa terpenuhi karena bisa terukur ya antara besar kandang dan juga banyaknya ayam-ayam yang ada di dalam kandang tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah pemisahan umur unggas atau pemisahan umur ayam-ayam ini. Jadi kandang ini tuh tidak hanya ada kandang ini saja, tapi di sana juga ada kandang yang umurnya 2 minggu, kemudian yang masih kecil-kecil. Jadi untuk pemisahan umur unggas itu juga sudah memenuhi di kandang ini. Selanjutnya biosecurity struktural, yaitu berupa pembuatan tata letak dalam peternakan, kemudian pembuatan saluran pembuangan, pembuatan gedung peralatan, lalu ada pembuatan gedung pakan, serta dikontaminasi. Untuk biosecurity struktural ini ada gudang tempat untuk pakan. Pakan ini diambil dari gudang induk yang kemudian diletakkan ke dalam masing-masing kandang sebanyak 3-4 karung lalu diberi sekat. Adapun mengenai saluran pembuangan dari kotoran ayam ini, yaitu langsung jatuh ke tanah karena tipe kandang panggung ini lantainya itu terbuat dari kayu yang disusun secara renggang-renggang. Yang ketiga ada biosecurity operasional. Untuk biosecurity operasional itu ada sistem kontrol lalu lintas, ada sanitasi, dan juga ada isolasi. Upaya yang dilakukan oleh peternak adalah dengan menjaga jarak kandang dengan sumber resiko seperti jalan umum, sumber air, pasar ayam hidup, kemudian rumah penduduk, dan pagar batas peternakan. Karena semakin dekat jarak kandang dengan sumber resiko, maka semakin besar pula resiko untuk terkontaminasi. Selanjutnya mengenai manajemen perkandangan. Nah, untuk kandang ini itu termasuk dalam tipe kandang open house system, yaitu sistem kandang terbuka. Dan ini itu termasuk dalam kandang panggung, teman-teman, karena dia mengandalkan buka tutup tirai, dan untuk ventilasi dari udara itu dia mengandalkan buka tutup tirai sehingga udara yang ada di luar itu masuk ke dalam gitu. Ya, ini merupakan ayam dengan tipe kandang ayam dengan tipe panggung ya. Kemudian dari tingginya ini ya minimal tingginya itu adalah 1,5 meter. Hal ini tuh akan memudahkan dalam kenapa dibuat tinggi seperti ini 1,5 meter minimalnya, yaitu untuk memudahkan agar sirkulasi udara ini bisa lebih optimal lagi dan juga lebih memudahkan dalam operasional kandangnya. Seperti ini. Selanjutnya mengenai feeding system dan juga waterlay system. Di sini teman-teman bisa lihat, ini merupakan tempat ransum ayam tanpa protektor. Tempat pakan ayam jenis ini itu termasuk ke dalam tempat makan modern dengan kualitas terbaik, mudah digunakan dan juga mudah dibersihkan. Umumnya, peternak yang ada di Indonesia itu menggunakan tempat makan ayam seperti ini. Selanjutnya untuk tempat minumnya itu ada nipple drinker. Nah, ini merupakan sistem minum modern di mana dia menggunakan sistem otomatis ataupun sistem tertutup. Selanjutnya mengenai alat penunjang lain yang ada di kandang ini,
Itu yang pertama ada palu, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini tempat peralatan campur dengan tempat makan ya. Jadi di sini ada palu. Kemudian juga ada tempat untuk mencuci air di luar kandangnya. Lalu teman-teman juga bisa lihat di sana itu ada penerangan ya, ada lampunya gitu. Jadi itu juga termasuk ke dalam alat penunjang, teman-teman, yaitu adanya penerangan atau lampu. Dan di sini tuh jumlah lampunya ada dua, ada dua lampu ya. Di sini ada dua lampu. Kemudian juga ada tirai-tirai untuk menutup ventilasinya, karena ini merupakan tipe kandang panggung ya. Jadi memang menggunakan tirai. Jadi di sini menggunakan terpal juga balik seperti itu untuk menutup ventilasi agar udara itu juga tidak terlalu banyak yang masuk seperti itu. Selanjutnya mengenai evaluasi dari perkandangan dengan kandang yang sudah saya datangi, yaitu di daerah saya, Kabupaten Surian, Kalimantan Tengah. Di sini saya akan memberikan mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari kandang itu. Yang pertama adalah mengenai kekurangannya. Karena ini sistem perkandangannya adalah sistem perkandangan terbuka, jadi ayam dapat berhubungan langsung dengan kondisi di luar kandang, sehingga kesehatan ayamnya itu akan mudah terancam. Salah satunya adalah nyamuk. Kandang dengan sistem terbuka ini atau open house system ini, dia akan berpeluang besar untuk didatangi nyamuk, sehingga penyebaran nyamuk itu akan lebih mudah membawa penyakit. Contohnya adalah penyakit malaria. Jadi untuk kesehatannya bisa diperhatikan lagi, misalnya dengan menyiapkan terpal ke semua ventilasi ayam untuk sistem buka tutupnya. Karena pada kandang ini itu hanya sebagian ventilasi yang memiliki penutup terpal. Dengan begitu, ini juga bisa mengurangi terjadinya kepanasan akibat dari uap udara panas yang masuk ke kandang tanpa penghalang. Adapun mengenai kelebihannya itu, ini sudah memenuhi biosecurity baik itu konseptual, struktural maupun operasional. Mulai dari tempatnya yang jauh dari perumahan penduduk, kemudian juga mengenai kepadatan ayamnya sudah memenuhi karena antara luas kandang dan jumlah ayamnya itu sudah pas sehingga tidak terlalu padat. Lalu untuk pakannya juga itu diambil dari gudang induk ke masing-masing kandang dan kemudian diberi sekat. Jadi sudah ada tempat untuk khusus pakannya, kemudian jauh dari perumahan, dan juga untuk kandang ini itu lantainya kan dari kayu yang renggang-renggang, jadi untuk kotorannya itu bisa langsung turun ke bawah seperti itu. Selain itu, di kandang ini juga itu sudah diterapkan sistem pemisahan umur, yaitu ada beberapa kandang di mana berbeda umur itu berbeda kandang. Jadi mulai dari ayam yang masih kecil-kecil sampai ke ayam yang sudah siap panen. Sekian teman-teman untuk materi perkandangan kali ini. Mohon maaf apabila dalam saya menyampaikan materi melakukan kesalahan. Terima kasih yang sudah menonton dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.